Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misa Puspasari dengan NIM 2021 DPK 02 kelas DP 5A dengan dosen pengampu Bapak Gunawan Setiadi SSI MSI Matkul Praktik PBB dan BPHTP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan swalayan. Yang pertama, pengertian swalayan. Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hipermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Kedua, pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atau mendapatkan manfaatnya. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Subjek pajak bumi dan bangunan. 1. Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi. 2. Orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi. 3. Orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai bangunan. 4. Orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi 1. Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Pengecualian objek pajak. 1. Digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain A. Di bidang ibadah, contoh masjid, gereja, vihara. B. Di bidang kesehatan, contoh rumah sakit. C. Di bidang pendidikan, contoh madrasah, pesantren. D. Di bidang kebudayaan nasional, contoh museum, candi. E. Di bidang sosial, contoh panti asuhan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak. 1. Dasar pengenaan pajak dalam nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dengan bila mana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. 2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan gubernur atau bupati atau wali kota atau pemerintahan daerah setempat. 3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. 4. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintahan dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
besarnya NJKP dalam PBB adalah A. Objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari NJOP. B. Objek pajak lainnya 1. Sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP-nya 1 miliaran atau lebih. 2. Sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Rumus perhitungan PBB. Rumus tarif PBB dikali NJKP, keterangan tarif 0,5% NJKP presentase NJKP kali NJOP dikurang NJOP TKP, atau 1. Jika presentase NJKP 20%, maka rumusnya 0,5% kali 20% kali NJOP dikurang NJOP TKP sama dengan 0,1% dikali NJKP. 2. Jika presentase NJKP 40%, maka rumusnya 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP sama dengan 0,2% kali NJKP. Pada umumnya, perhitungan PBB untuk swalayan atau properti komersial melibatkan nilai jual objek pajak atau NJOP dan tarif PBB yang berlaku di daerah setempat. Meskipun demikian, mari kita buat contoh soal perhitungan PBB untuk swalayan. Anda memiliki swalayan dengan NJOP sebesar 2 miliar. Tarif PBB untuk properti komersial di wilayah Anda adalah 0,5%. Berapakah jumlah PBB yang harus dibayarkan? Langkah perhitungannya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan NJOP swalayan sama dengan 2 miliar. 2. Tentukan tarif PBB untuk properti komersial sama dengan 0,25% atau 0,0025 dalam bentuk desimal. 3. Hitung PBB. NJOP dikali tarif PBB sama dengan 2 miliar dikali 0,0025 sama dengan 5 juta rupiah. Jadi jumlah PBB yang harus dibayarkan untuk swalayan tersebut adalah 5 juta rupiah. Perlu diingat bahwa nilai NJOP dan tarif PBB dapat bervariasi berdasarkan kebijakan pemerintah daerah setempat. Hak bagi wajib pajak. Hak bagi wajib pajak dalam pembayaran PBB. 1. Memperoleh SPOP secara gratis pada setiap kantor pelayaran PBB, penyuluhan pajak atau tempat lain yang ditunjuk. SPOP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB. 2. Memperoleh penjelasan, keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada kantor pelayanan PBB, kantor penyuluhan pajak. 3. Memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak. 4. Memperbaiki, mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dan melampirkan fotokopi bukti yang sah atau sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain-lain. 5. Menunjuk orang pihak lain sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan surat kuasa khusus bermaterai sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP. 6. Mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampau dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah. 7. Memperoleh tanda terima SPPT. 8. Memperoleh surat tanda terima setoran atau STIS dan tanda terima sementara atau TES. 9. Mengajukan keberatan dan pengurangan atas pendapatan PBB. Apabila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data seperti NJOP, luas tanah atau bangunan pada SPPT yang diterimanya, wajib pajak dapat menunjukkan keberatan ke kantor pelayanan PBB. 10. Memperoleh pengurangan pajak. Jika wajib pajak tidak sanggup
tidak mampu membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu dan lain sebagainya, dapat memohon pengurangan ke PBB. Kewajiban bagi wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan diantaranya: 1. Mendaftarkan objek pajak. 2. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap. 3. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi wajib pajak ke kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima. 4. Melaporkan perubahan data objek pajak wajib pajak kepada kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan. Pembetulan SPOP sebelumnya. Sanksi bagi wajib pajak bumi dan bangunan yang lalai. Wajib pajak yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan lewat pemerintahan daerah harus melunasinya tepat waktu di tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT, yaitu bank persepsi atau kantor pos dan giro. Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 2% per bulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48% media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan sebagai surat tagihan pajak atau STP. Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari pihak wajib pajak, dapat diterbitkan surat paksa atau SP. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19 PJ 2019 tentang surat pemberitahuan objek pajak bumi dan bangunan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 PMK 03 2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 PMK 03 2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234 PMK 03 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 PMK 03 2019 tentang klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24 PJ 2016 tentang tata cara penilaian untuk penentuan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah link sumber yang tertera. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.